Di sini kami akan wawancarai salah satu petani kedelai di tepatnya pada tempat Wajok Hulu, Parit Baru. Di mana Bapak ini salah satu dari sekian banyak petani yang menanam kacang kedelai di Kota Pontianak. Nama Bapak siapa? Saya Muslih. Muslih. Baik. Di sini kami akan menanyakan banyak hal Pak tentang kacang kedelai ini. Dimana kami kan ada tugas dari kampus untuk mewawancarai petani kedelai. Luas lahan Pak sekitar berapa ya Pak? Paling sekitaran berapa meter? 20 kali 50 lah. 20 kali 50. Tiga tempat tuh. 4 tempat semua di dekat rumah sana. Ada juga ya. Menyambung kehidupan. Bapak ini kalau sempat dari lahan punya sendiri atau nyewa? Bukan, hanya yayasan sini. Oh, Ya numpang untuk melapangkan, yang penting dilapangkan udah. Semuanya lahan-lahan sini punya yayasan. Oh. Kita hanya Berarti numpang. tidak ada anu lah Pak, pemungutan biaya lah untuk Nggak ada. menanamkan ini, tidak ada. Yang penting kita ditanam-tanam gini kayak orang tanam padi. Sini kan tanam padi semua nih, yayasan semua. Kecuali yang di sana kami sedikit, paling juga gabung lah itu Sistem tanam pribadi. bagi buat sistem hasil bagi Nggak ada, kita menghargai itu, yang penting lapang. Orang dia tuh tidak gitu, yang penting lapang, yang penting kok diperlukan kapanpun, kita tidak boleh melarang. dalamnya sistem pembukaan lahan nih, apakah Bapak tuh yang menggunakan sistem kerja apa yang pakai mesin ataukah cuman yang secara cangkul apa tuh enggak Pakai parang tebas. coba kita bahas itu untuk kah yang Itu apa yang pertama. Yang tuh Pertama, ya. tebas. Sudah ditebas, sudah kering baru dibakar, baru Ditanam. baru ditutup dengan abu campur kayu sapi yang kering. Terus yang pengolahan lahannya Pak kan misalkan yang untuk anunya untuk yang ngatur yang lah yang bedding ini Pak itu menggunakan apa? Kadang-kadang tuh hujan disemprot dulu baru ditebas. Kalau musim panas langsung tebas, udah kering dibakar langsung tanam. Oh, berarti untuk kacang kedelai ini Pak enggak pakai yang sistem perbedengan, enggak. Jadi langsung Tanam. kayak tugal gitu kan. Ditugal. Kira-kira umur 1 minggu baru ditaburkan pupuk akar. Terus sistemnya pembibitan dia ini sekitar berapa lama lah Pak? Udah kering. Dari Pak, dari anggaplah dari benih. Yang benih itu cara yang seleksinya itu gimana Pak? Ini kan sekitaran 70 hari. Kalau ada yang kering dah tua itu diambil nanti dijemur nanti baru ditetek keluar, itu yang bikin bibit sendiri. Terus yang kita tahu Abu Hai mengetahui yang bibit itu bagus atau enggak itu gimana Pak? Dipilih nanti ya kok yang tipis yang kiri tak bulat dibuang. Oh itu. Yang tak rusak lah yang diambil. Terus Rusak dibuang, dipilih. dalam sistem yang pembibitan ini Pak sekitar berapa lama lah dia baru tumbuh tanamannya? 5 hari. 5 hari dia udah tumbuh. Bapak pernah Abang pernah mengukur tak mengukur berapa senti atau Kalau 5 hari itu sekitaran 4 cm lah, 4 cm kalau 4 tinggi dari tanah? Baru dikasih pupuk hitam, pupuk akar namanya, Pupuk hitam untuk itu membuahkan tanah. pupuk akar. Nah, untuk pembibitan ini kan Pak ditanam dengan cara tugal ya. Nah, untuk jarak tanam masing-masing kedelai ini berapa Pak? Ini ya 40 lah. 40-50. Lebih jarang lebih bagus sih. Kemudian setelah ditanam, setelah dia tumbuh, diberi pupuk nggak Pak? Beri Itu setelah pertama berapa pupuk akar Pupuk akar. Setelah berapa sekitar hari 1 minggu. 1 minggu setelah tumbuh.
habis itu selanjutnya nanti kira-kira perkembangan kurang bagus diberi pupuk Korea, Poska, KCL dicampur abu untuk menyuburkan gitu. Habis itu kok kira ada ulat disemprot pakai kolakron, campur basa dengan dukun supaya daunnya tidak berlubang. Ini dirumput pakai pakai cangkul. Yang gulma-gulmanya nih Pak ya. Macam ini nih dirumput pakai cangkul. Biasa selang waktu berapa lama untuk Itu tuh tak berapa rumit, sekitaran sebulan lah. sebulan sekali ya? Kalau udah baru tanam tinggi sekitar setengah bulan ada rumput ini baru dicangkul. Bersihkan nanti kasih abu. Kalau kedelai ini hama yang menyerangnya ada Pak? Ulat, Penyakit apa? ulat. Nah ini daunnya berlimpah. Oh daunnya Cuman ini menggumpal. kan sering disemprot. Banyak daun jadi gumpal-gumpal. Disemprot pakai apa Pak? Dalam pak. Intinya kan ulat kan. Ulat. Nah. Ada di dalam tuh. Tuh. Boleh dipotong ulat tuh. Ya. Makanan. Yang itu Disemprot pakai apa Pak? disemprot pakai kolakron dengan dukun. Nggak ada penyakit lain Pak ya, cuma hama ini aja. Nah ini Pak, untuk pemberian pupuk kan, apakah cuma sekali setelah seminggu setelah tanam atau ada lagi? Masih 10 hari kok kelihatannya kurang subur, kasih lagi, tergantung kesuburan ya. Ini kan kita tanamnya kan tergantung cuaca. Cuaca kayak sekarang ini hanya mengharapkan hujan, ini bagus ini. Kok kena hujan ini, kalau seandainya ada hujan nih segini nih. Cuman ini kan kena kemarau. Habis tanam lah untuk kemarau. Jadi ini tidak disiram gitu? Warta mampu. Air sini tak ada. Pakai hujan ya Pak ya? Mengandalkan air. Memang bagus sih. Dulu sering aku gitu pakai semprot. Cuma tak mampu. Memang sih Pak. Soalnya kami kan 3 tempat, sana satu sini, sana tuh ada. Tadi baru aku ngambil bibit. Terus Pak, dalam sistemnya pemeliharaan ini kan, kalau yang dari yang ulat kan bapak semprot dengan itu kan pestisida. Terus ada tak yang selain ulat tuh yang menyerang? Dia Ada bahasanya buahnya tuh ulat tuh dalam buah tuh masuk ulat, tapi agak keras, bukan ulat kayak gini. Kepalanya tuh keras. Tapi tergantung cuaca, kalau musim cuaca tak bagus, aku masuk tuh. Tak bisa dipanen kadang-kadang. kalau dari yang sistem penyakit Pak, penyakit pada tanamannya kayak daun Mati gitu. kuning kah, atau ada belang-belang warna kuning kah? Tak ada. Kok buahnya kalau untuk membersihkan memang ada khusus, kami beli tepungnya di toko pertanian. Tepung tak tahu apa namanya, ada di rumah. Dikasih itu, kok udah ada jadi buah disemprot pakai itu, jadi buahnya bening bersih. Tak bintik-bintik hitam. Terus ini yang berlubang nih Pak. Daun yang berlubang ini lah yang makan ulat nih. Nggak makan Terus ulat yang gitu. kan ini kan nggak ada lubang, sini ada lubang. Nah itu malam kerjaan ini. Jadi kalau untuk buah-buahnya itu pasti paling banyak ini kali ya. Ini yang paling banyak itu. Kalau yang tak cacat tuh, yang sehat. Ini kira-kira ini masih peluang ada buah nggak Pak? Ada lah. Masih ada ya. Ini belum bunga nih, Oh iya. baru belajar bunga tuh. Karena pakai obat pun nanti mati juga itu. Dalam buahnya, tapi jarang sih. Soalnya kan udah kasih dukun, tapi sebelum terlambat, sebelum itu masuk memang mau semprot memang. Kalau misalkan Pak, ini kan udah kena serang hama lah kan, tingkat untuk apa dalam sistem tingkat produksi itu Pak, atau masih meningkat atau menurun? Menurun ya. Soalnya kualitasnya kan tak bagus, kalau dipanen tuh kita ada yang dibuang, dibersihkan dulu. Entah abang, yang misalnya yang bapak tiap panen kalau sempat lahan seluas ini sekitar dapat berapa kilo lah itu apa yang kacang kedelai? Ini sudah pada musim yang gugur nih. Oh ini mana yang 300 kilo lah. 300 kiloan. Oh kok kayak
kira-kira udah ada isinya, kita kan nampak ini, tak nampak nanti udah berisi nih, udah kira udah tua, kita buang daunnya nih, buang baru ditatak, tak nampak, dipotong ya Pak ya. nah baru dipotong, sekitaran 65 hari lah bisa dipanen dan dipanen. jangan terlambat. Kilo kok jual di sini 1 kilo 10.000. Kalau angkatan orang ke Pelambojan 5.000 ya. Nah, itu bedanya. Terus Pak, kan dia ini kan anggaplah kan udah dipanen nih. Nah, yang udah dipanen itu kan kan pastilah mau dijual. Nah, terus yang kita yang lakukan biar di buah tuh bagus untuk layak dijual tuh gimana Pak? Yang layak dijual. Ah. Itu kita bersih, udah dibuang daun kan dipanen kan. Buang daun. Dibawa ke rumah, bersihkan dulu. Jadi Jangan ada gitu ya Pak ya. kotoran. Kadang-kadang kok yang kotor kena tanah tuh dicuci supaya pembeli itu puas gitu kan. Nanti kemudian harinya kan tak jerah. Pokoknya si pembeli itu dia Diikat per kilo. Kadang-kadang di Pelamboyan orang nyangkul. Salah. Kalau misalnya kan ada atau enggak Pak, misalkan yang kita salah pemanenan nih kan, terus dalam martabah nilai jual buah tuh menurun, itu karena apa lah Pak, kalau sempat yang nilai jual buah tuh anak buah menurun? Musim kemarau buat ringan. Oh ringan dia. Ringan. Mau kita pandai kurang air kali ya Pak. kalau musim kemarau kita kok panen pagi kan masih ada embun. Kok sore ringan lah. Buang daunnya dulu, pagi-pagi panen. Terus Pak, yang mana tahu abang yang hasil sekitaran anggap yang lain ini kan dapat 300 kilo. Nah terus yang anak tuh abang dapat di nominal kan? Misalkan dalamnya 300 kilo tuh udah terjual semua tuh jadi berapa? Bapak anak tuh abang dapat apa yang keuntungan yang semuanya lah keluar dari pengolahan lahannya, Dari modalnya lah ya. Paling-paling 1 juta lebih lah. satu lebihan Soalnya kita panen itu kan lupa ya. Tadi kan panen. bapak ini menggunakan bibit lokal atau bibit unggul? Kita lupa. Bibit lokal. Kok ada bibit unggul itu yang lebih bagus, cuma nggak ada kan. Buahnya besar. Ya jangan lagi sih Pak kalau nanam kayak Tapi rasanya aku pernah tanam sini yang bikin tempe itu kan, tahu nggak? Yang bikin tahu. Aku kan pesan 2 kilo tanam itu. Tapi rasanya tak enak, cuman buai. Masih enak ini. Masih rendah gini, udah rumput tinggi gini. Aku kena ini rusak lah. Jadi cangkul. tergantung dengan Kesuburan rumput. kuburan rumput sama yang tinggi tanaman Nah. taruh di semprot. Kalau misalkan rumput sama dengan ini tak bisa sempur, nanti mantol ke situ rusak. Rumput masih kecil, ini udah tinggi baru semprot. Baik Pak, terima kasih atas pembagian ilmu Bapak kepada kami semua. Alhamdulillah kami kan banyak mendapatkan ilmu dan informasi dari Bapak. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak, Pak. Sekian wawancara kami pada petani kedelai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.